Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ketahuilah, kehidupan kita di dunia ini tidak lepas dari yang namanya ilmu. Karena memang sejatinya dengan ilmu kita dapat mengetahui mana amalan yang dicintai oleh Allah dan mana amalan yang tidak dicintai oleh Allah. Tentunya itu semua tidak lain dan tidak bukan melainkan hanya dengan ilmu. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini insya Allah ana akan menyampaikan beberapa kiat-kiat untuk mendapatkan ilmu, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin, sa'umbika an tafsiliha bibayani saka'un wa hirsun wa jitihadun wa bulghatun wa suhbatul ustad wa tuluz zaman." Saudaraku, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara yang akan saya beritahukan perinciannya. Yang pertama adalah kecerdasan, kedua semangat, ketiga bersungguh-sungguh, 4 berkecukupan, 5 bimbingan ustaz, 6 waktu yang panjang. Kaum muslimin yang berbahagia, adapun yang pertama adalah kecerdasan. Dalam menuntut ilmu perlu sekali yang namanya kecerdasan, karena memang sejatinya untuk memahami ilmu itu butuh kecerdasan. Menurut para ulama ada 2 kecerdasan yang ada di dalam diri manusia. Yang pertama adalah kecerdasan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak manusia itu lahir. Kedua adalah kecerdasan yang diperoleh dari jalur usahanya sendiri, seperti dengan cara mencatat, menyimak, berdiskusi, dan mengulang-ulang materi yang telah ia pelajari. Adapun yang kedua adalah semangat. Tidak akan ada yang didapat dari jiwa malas. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Rasa semangat akan menghadirkan sikap tak mudah menyerah. Karena jalan mencari ilmu adalah jalan yang panjang dan tidak akan ditempuh kecuali dengan semangat yang tinggi. Karena ilmu adalah hal yang paling penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena demikian, hendaknya kita bersemangat untuk menuntut ilmu dan kepada hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la tahjiz." Bersemangatlah engkau atas hal-hal yang bermanfaat. Minta tolonglah kepada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Karena memang sejatinya bersungguh-sungguh adalah hal yang paling penting yang harus ada di dalam diri seorang penuntut ilmu. Oleh karena itu pula seseorang akan mendapatkan ilmu. Di dalam menuntut ilmu kita harus senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Yang keempat adalah bekal. Bekal di sini berkaitan dengan harta yang dikeluarkan oleh para pencari ilmu. Hal tersebut senantiasa digunakan untuk hal-hal yang insya Allah bermanfaat, seperti membeli kitab, buku, atau hal-hal yang semisalnya. Jika kita melihat potret para ulama terdahulu, mereka rela mengorbankan harta benda mereka demi mendapatkan ilmu. Sampai ada yang menjual pakaiannya, dan bahkan Imam Malik rela mengorbankan harta atap rumahnya demi mendapatkan ilmu. Yang kelima adalah bimbingan ustaz. Meski informasi mudah kita raih tanpa harus keluar rumah, namun kita tetap wajib mendatangi majelis para ulama, belajar langsung dari lisannya, agar ilmu yang kita dapat memiliki dasar yang kuat. Karena guru adalah yang mengajarkan ilmu. Keberadaan guru akan mengingatkan jika para pencari ilmu keliru dalam memahami suatu ilmu. Adapun yang terakhir adalah waktu yang panjang. Dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari mengisahkan tentang Jabir bin Abdullah membutuhkan waktu 1 bulan untuk mendapatkan 1 hadis saja. Karena ilmu itu tidak ada habisnya, dan untuk mendapatkannya membutuhkan waktu yang panjang. Karena ilmu itu luas, bagaikan lautan yang tak bertepi. Dan ketahuilah, hidup tanpa ilmu bagaikan taman tak berbunga. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.